Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembahasan di materi mata kuliah basis data. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu dari jenis model data. Dari jenis model data berbasis record itu ada model data relasional. Kita akan coba untuk membahas model data relasional. Pembahasan di materi sebelumnya seperti ER model. ER model ini merupakan salah satu dari jenis model data berbasis objek. Jadi pembahasan kita pada model data yang berbeda. Model data berbasis objek itu di ER model, toolnya adalah ERD, dan sekarang kita fokus untuk membahas salah satu jenis model data berbasis record yang kita sebut dengan model data relasional atau relational data model. Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa bagian atau subpokok bahasan yang akan kita diskusikan, seperti yang tertera di slide ya. Jadi tidak semua akan kita bahas pada pertemuan ini, mungkin nanti kita batasi sesuai dengan waktu yang tersedia. Mungkin target saya hanya sampai pada pembahasan aljabar relasional. Kemudian untuk pembahasan pertama kita coba pahami dulu apa itu relational model atau model data relasional. Relational model disebut juga dengan relational data model atau model data relasional. Di dalam model data relasional ini data itu disimpan atau diwujudkan atau direpresentasikan dalam bentuk tabel. Istilah tabel dalam konsep RDBMS, sekarang kita bahas RDBMS, Relational Database Management System, adalah istilah khususnya adalah relasi. Jadi kalau saya menyebutkan relasi di sini bukan relasi yang seperti pada pembahasan sebelumnya di ERD, relasi ini yang menghubungkan antar himpunan entitas, bukan, tapi relasi di sini padanannya adalah tabel. Jadi tabel yang memenuhi syarat tertentu disebut sebagai relasi. Jadi nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya tabel itu bisa disebut sebagai relasi. Kemudian kita coba pahami tabel yang termasuk relasi dan tabel yang tidak termasuk relasi atau tabel yang tidak memenuhi kaidah sebagai relational data model. Kita lihat di slide ini ada tabel user dengan atribut user ID, first name dan last name dengan record-recordnya seperti ini. Ternyata tabel user ini bisa dikatakan tabel user ini bisa dikatakan sebagai relasi atau memenuhi syarat sebagai relational model. Tetapi akan berbeda dengan contoh yang kedua. Ada tabel customer yang terdiri dari atribut customer ID, nomor telepon, dan last name. Ternyata tabel customer di contoh yang kedua ini tidak bisa dikatakan sebagai relasi atau tidak memenuhi kaidah sebagai model data relasional. Kenapa? Ada satu syarat yang tidak terpenuhi, adalah di sini masih ada atribut yang multi value, nomor telepon. Atribut multi value adalah atribut yang isinya bisa lebih dari satu data. Jadi customer yang ID-nya 100 itu punya dua nomor telepon. Ini adalah multi value atribut atau atribut multi value. Nah, tabel yang masih ada atribut multi value-nya dikatakan tabel itu tidak memenuhi sebagai relasi atau tidak memenuhi syarat sebagai relational data model. Nanti ada syarat-syarat yang lain kita bahas selanjutnya. Jadi sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, relasi itu kita bayangkan sebagai tabel dua dimensi. Hanya tabel yang bisa dikatakan sebagai relasi ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Jadi tidak semua tabel bisa disebut sebagai relasi. Nah, pembahasan selanjutnya, mengapa kita mempelajari relational data model? Ada banyak
alasan ini yang kita sampaikan di slide itu ya. Mungkin yang paling penting adalah alasan yang pertama, kenapa kita mempelajari relational data model. Alasannya adalah masih sangat relevan. Kenapa? Karena masih banyak software yang dihasilkan dari beberapa vendor seperti IBM dengan DB2-nya, Microsoft dengan Microsoft SQL Server-nya, kemudian Oracle Corporation dengan Oracle-nya, dan seterusnya. Itu semuanya software-software itu masih menggunakan konsep relational data model. Seperti MySQL dari MySQL AB itu adalah software yang masih menggunakan konsep relational data model. Jadi intinya bahwa mengapa kita masih mempelajari relational data model, karena masih banyak software yang beredar di pasar yang masih menerapkan, mengimplementasikan konsep relational data model. Jadi masih sangat relevan. Kemudian tadi pembahasan mengenai relasi kita coba detailkan. Jadi relasi adalah tabel 2 dimensi yang memenuhi syarat tertentu, mempunyai karakteristik tertentu. Nah, karakteristik dari sebuah relasi, tabel atau relasi itu punya nama yang unik. Dan syarat kedua tadi, setiap atribut ya pada tabel itu tidak boleh ada yang multi value dan tidak boleh ada yang komposit. Jadi tabel bisa dikatakan sebagai relasi apabila di tabel itu tidak ada atribut yang multi value. Ini sudah kita bahas tadi ya, contoh yang tadi. Kemudian tidak boleh ada atribut yang komposit. Atribut yang komposit adalah atribut yang masih bisa dipecah-pecah lagi. Jadi kalau di tabel itu masih ada atribut kompositnya, maka tabel itu tidak bisa dikatakan sebagai relasi. Misalnya ada sebuah tabel isinya atribut name, nama, kemudian alamat. Alamat ini bisa diisikan dengan jalan Ahmad Yani, nomor 20, Semarang, kode posnya 50131 misalnya. Maka atribut alamat ini adalah atribut yang komposit, dan tabel ini tidak memenuhi syarat sebagai tabel yang disebut sebagai relasi. Nah, mestinya penulisan tabel ini atribut alamatnya didetilkan, dipecah lagi. Jadi atribut alamat bisa didetilkan menjadi atribut jalan, isinya tadi jalan, kemudian bisa dipecah lagi menjadi kota, isinya nama kota, kemudian dipecah lagi menjadi kode pos, isinya kode posnya. Jadi sekali lagi, atribut komposit adalah atribut yang isinya masih bisa dipecah-pecah lagi. Syarat yang kedua, apabila di tabel itu ada kunci, maka isi kuncinya harus unik. Kemudian syarat yang ketiga, setiap atribut atau kolom pada tabel punya nama yang unik. Kemudian setiap nilai pada atribut atau pada kolom punya domain, punya batasan nilai yang sama. Jadi misalnya ada atribut namanya jenis kelamin misalnya, jenis kelamin. Jenis kelamin ini nantinya diisikan dengan kode P itu untuk pria, kemudian W untuk wanita. Maka seluruh rekod untuk atribut jenis kelamin ini isinya harus domain yang sama. Jadi kalau tidak P ya W. Jangan di atribut jenis kelamin ini ada yang nuliskan pria, ada yang nuliskan dengan kode P, ada yang nuliskan dengan kode W, ada yang nuliskan dengan wanita, bahkan mungkin ada kode dengan karakter-karakter tertentu. Itu artinya bahwa atribut ini tidak mempunyai domain yang sama. Jadi setiap atribut, setiap kolom harus punya domain atau batasan nilai yang sama. Kemudian jumlah kolom atau jumlah atribut pada tabel tidak diperhatikan. Jadi tabel ada berapapun atributnya, ada berapapun kolomnya, maka tidak menjadi syarat sebagai relasi. Nah, sekarang untuk memahami definisi relasi ini kita coba perhatikan contoh berikut. Apakah ini sebuah relasi? Nah, kita perhatikan apakah di tabel ini ada
syarat yang tidak terpenuhi, ada kuncinya unik sudah betul, kemudian setiap atribut tidak ada multi value-nya, nggak ada multi value-nya, tidak ada atribut kompositnya, kemudian syarat yang lain nama atributnya harus unik, tidak ada yang sama, dan seterusnya. Maka karena atribut tabel ini memenuhi seluruh karakteristik dari relasi, maka tabel ini bisa dikatakan sebagai relasi atau memenuhi syarat sebagai relasional data model atau model data relasional. Sedangkan contoh yang kedua kita perhatikan, apakah contoh tabel yang kedua ini memenuhi syarat sebagai relasi atau bisa disebut sebagai relasi? Ternyata tidak, karena ada atribut yang masih multi value. Jadi ada atribut yang isinya lebih dari satu, namanya atribut multi value, maka tabel yang kedua ini tidak bisa disebut sebagai relasi. Kemudian contoh yang ketiga, ini tabelnya hampir sama. Multi value-nya sudah tidak ada karena setiap data nomor telepon didefinisikan menjadi rekod yang berdiri sendiri. Multi value-nya tidak ada, kompositnya tidak ada. Tetapi di sini masih ada atribut kunci yang isinya tidak unik ternyata. Ada dua kunci yang isinya sama atau redundan atau double. Maka tabel yang ketiga ini juga dikatakan sebagai tabel yang tidak memenuhi syarat sebagai relasi. Ini ada beberapa istilah di dalam relasional data model. Jadi relasi tadi itu adalah tabel dua dimensi yang memenuhi syarat tertentu. Atribut ini padanannya kolom. Ya, jadi kalau kita menggunakan SQL dengan MySQL misalnya, itu tidak menggunakan istilah atribut, tapi yang digunakan adalah istilah kolom. Kemudian domain itu adalah batasan nilai, tuple sama dengan record, degree ini adalah jumlah atribut atau jumlah kolom dari sebuah tabel, kemudian kardinalitas ini adalah jumlah record dari sebuah relasi atau sebuah tabel. Kemudian istilah yang lain tadi ya, ini sudah kita jelaskan tadi ya, relasi sama dengan tabel sama dengan file, tuple sama dengan row sama dengan record, kemudian atribut sama dengan kolom sama dengan feed, kemudian di sini ada primary key dan ada foreign key. Ya, foreign key ini adalah kunci, tetapi kehadiran di sebuah tabel dianggap sebagai tamu karena kunci ini sebetulnya miliknya tabel yang lain. Nah, kunci tamu ini dihadirkan karena digunakan sebagai kunci relasi. Jadi tabel judul film dengan studio film ini bisa berelasi menggunakan kunci relasi ID studio. Jadi tolong diperhatikan untuk merelasikan dua tabel jangan menggunakan atribut selain kunci. Jadi misalnya di sini pakai studio name itu jangan ya, tapi kita relasikan dengan menggunakan kunci. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai domain. Jadi ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita nanti merancang database. Kemudian di dalam database yang kita rancang itu dihasilkan beberapa tabel. Kemudian untuk menjelaskan detail masing-masing tabel yang dihasilkan dari desain kita, maka kita coba deskripsikan struktur tabel yang dihasilkan. Nah, struktur tabel ini bentuknya bisa hampir sama seperti ini. Jadi kita sebutkan atribut, nama-nama atribut yang kita gunakan. Kemudian maksud dari nama atribut yang kita gunakan, artinya apa, kemudian batasan nilai dari atribut itu seperti apa. Jadi misalnya ID film ini isinya nanti data karakter, bisa huruf, bisa angka misalnya gitu ya. Ukurannya 4 karakter, nilainya antara sekian sampai sekian. Ini adalah domain, batasan nilai, dan ini penting kita deskripsikan gitu ya, supaya nanti pada saat programmer menerjemahkan hasil desain database kita ke dalam sebuah aplikasi, maka aplikasi yang dihasilkan adalah aplikasi yang datanya itu valid karena memang sudah ada validasinya.
Kemudian ini beberapa istilah yang lain, ini saya kira kita lewati dulu, nanti ini definisi secara matematis akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Kemudian kita akan fokus pada pembahasan mengenai bahasa query atau query language yang nanti ujungnya pada pembahasan mengenai SQL, Structure Query Language. Nah, bahasa query adalah bahasa yang digunakan secara khusus untuk komunikasi antara user dengan database yang sudah tersimpan di tempat penyimpanan. Jadi, database hasil rancangan kita yang kita simpan di sebuah tempat penyimpanan bisa kita kelola, bisa kita manipulasi kalau ada bahasa yang kita gunakan untuk mengelola. Bahasa itu disebut dengan bahasa query. Bahasa query ada dua, ada bahasa query prosedural dan bahasa query non-prosedural. Bahasa query prosedural adalah bahasa query yang di dalam upaya untuk menyajikan informasi ini memerlukan prosedur, memerlukan tahapan-tahapan. Ya, bentuknya seperti kalau kita membuat program, membuat coding lah, kira-kira seperti itu. Nah, ada dua contoh bahasa query yang prosedural, yang komersial, misalnya kalau kita menggunakan bahasa-bahasa pemrograman seperti DBase, Workspace, C++ dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada bahasa query prosedural yang model relasional, salah satunya adalah aljabar relasional, nanti yang akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian bahasa query non prosedural ini bahasa query yang sifatnya interaktif. Jadi untuk bisa menyajikan informasi kita cukup menuliskan satu instruksi, kemudian instruksi itu bisa kita lihat hasilnya, bisa kita lihat informasi yang dihasilkan dari instruksi itu. Nah, contoh dari bahasa query non prosedural yang komersial seperti nanti akan kita bahas ya di SQL, Structure Query Language, kemudian Query by Example di Microsoft Access, kemudian ada model relasional, ini TOEFL kalkulus relasional. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas aljabar relasional yang merupakan contoh dari salah satu bahasa query yang prosedural, dan kita nanti akan membahas mengenai SQL adalah salah satu contoh bahasa query non prosedural yang komersial. Nah, kita akan membahas selanjutnya tentang kelompok-kelompok bahasa query. Jadi bahasa query ini ada 3 kelompok perintah sebetulnya, yang di sini tertuliskan 2. Yang pertama adalah DDL, kemudian kedua DML, dan ketiga kita sebut sebagai DCL. Data Control Language, tapi tidak dijelaskan di sini ya. Jadi yang dijelaskan hanya 2 karena ini biasanya yang umum digunakan oleh operator. DDL, Data Definition Language, ini bahasa-bahasa query yang berkaitan untuk pendefinisian data. Jadi perintah-perintah seperti membuat tabel baru. Perintahnya apa kalau di SQL? Create tabel itu ya, itu adalah DDL. Membuat indeks, create index, kemudian mengubah struktur atau memodifikasi struktur tabel pakai perintah alter, kemudian membuat database, create database. Ini adalah perintah-perintah yang masuk dalam kategori DDL. Kemudian ada perintah-perintah yang masuk dalam kategori DML, perintah-perintah untuk manipulasi atau bahasa untuk manipulasi. Seperti penyisipan, kalau di SQL kita bisa menuliskan perintah insert. Kemudian menghapus data kita bisa menggunakan perintah delete. Kemudian mengupdate data kita bisa menggunakan perintah update. Ini adalah perintah-perintah yang masuk dalam kategori DML. Kemudian yang DCL ini biasanya digunakan untuk manajemen user yang bisa dioperasikan oleh user yang sifatnya khusus atau database administrator. Ada 2 perintah di DCL ini, ada perintah grant, perintah untuk memberikan hak, dan ada perintah revoke, perintah untuk menghapus hak. Mungkin ini kita akan bahas nanti pada saat kita masuk pada pembahasan mengenai database administrator kalau waktunya nyampe.
Kemudian kita coba fokus pembahasan mengenai aljabar relasional. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan, aljabar relasional adalah bahasa query yang prosedural, ya, salah satu dari contoh bahasa query yang prosedural. Nah, aljabar relasional ini biasanya kita bahas sebelum kita membahas SQL. Jadi dasar untuk memahami SQL sebetulnya adalah aljabar relasional. Jadi intinya kalau kita memahami bagaimana kita menggunakan aljabar relasional, maka otomatis kita juga akan menguasai bagaimana kita menuliskan SQL. Nah, di dalam aljabar relasional ada beberapa operator yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah operator dasar. Di situ ada 5 operator dasar. Ada operasi seleksi atau operator select, simbolnya sigma. Kemudian ada operator proyeksi atau operator project, simbolnya adalah P. Kemudian operator atau operasi Cartesian product, simbolnya adalah cross. Kemudian set difference, simbolnya adalah minus. Kemudian union, simbolnya adalah union. Jadi pada pertemuan ini mungkin kita akan fokus pada 5 operator dasar ini. Kita masuk ke operator dasar yang pertama. Operator dasar yang pertama adalah operator select atau operasi select yang disimbolkan dengan sigma. Operasi ini digunakan untuk memilih atau menseleksi rekod-rekod yang memenuhi syarat tertentu. Jadi yang diseleksi adalah rekod-rekodnya. Nah, notasi untuk menuliskan operasi seleksi ini adalah di sini simbol ini adalah simbol operator select, operator seleksi, operasi seleksi. P ini adalah ekspresi logika atau selection predikatnya atau syaratnya. Kemudian R dalam kurung ini adalah nama relasinya atau nama tabelnya. Nah, kemudian seperti juga pada saat kita menuliskan kondisi tertentu gitu ya dengan ekspresi, maka di dalam ekspresi ini kan kita menggunakan operator relasi seperti lebih besar, lebih kecil, besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, kemudian sama dengan, tidak sama dengan. Kemudian apabila ekspresinya lebih dari 1, maka antar ekspresi itu bisa dihubungkan dengan OR atau disimbolkan dengan V, kemudian N, dan disimbolkan dengan caping. Kemudian di sini ada not, itu untuk membalik nilai. Jadi yang true dibalik menjadi false, yang false dibalik menjadi true. Simbolnya adalah tilde, ya, jadi garis di atas, gitu ya. Ini adalah operator seleksi, operasi seleksi. Nah, sekarang untuk memahami operasi seleksi ini kita coba untuk lihat contoh ini. Di sini ada sebuah tabel, namanya tabel student, isinya atribut student ID, seterusnya. Kemudian ada 3 rekod. Kemudian kita ingin memilih rekod-rekod pada tabel student yang atribut name-nya, di sini ada atribut name, yang atribut name-nya sama dengan submit. Jadi di sini ada 3 rekod, tapi yang mau kita pilih hanya yang atribut name-nya sama dengan submit. Cara nuliskan operasi seleksinya bagaimana? Nah, ini simbol operasi seleksi, sigma, kemudian atribut yang ada di tabel adalah atribut name, kemudian data yang disyaratkan. Jadi yang dipilih hanya rekod-rekod yang atribut name-nya sama dengan submit dari tabel student. Jadi dari 3 rekod ini yang dipilih hanya 2 rekod yang memenuhi syarat, yang name-nya sama dengan submit. Ini hasil dari operasi seleksinya. Paham ya? Gampang saya kira. Kemudian apabila kita menggunakan lebih dari 1 ekspresi, seperti ini misalnya, memilih rekod-rekod pada tabel student yang syaratnya ada 2, umurnya lebih besar sama dengan 18 dan nilainya di atas 3, nilainya di atas 3 misalnya, gitu ya. Nah, cara nuliskan operasi seleksinya bagaimana? Nah, ini kita coba perhatikan contoh ini ya. Ini operator seleksi, umurnya lebih besar sama dengan 18 dan nilainya di atas 3. Jadi ada 2 ekspresi, kita hubungkan dengan operator logika N. Nah, pertanyaannya kenapa N kalau tidak OR? Saya kira ini pembahasan ini sudah sangat dasar gitu ya pada saat kita membahas mengenai di mata kuliah
logika pemrograman. Jadi kalau ada dua ekspresi dihubungkan dengan n, maka seluruh ekspresi akan bernilai benar kalau semua ekspresi nilainya adalah benar. Jadi kalau di sini syarat pertama true, syarat kedua true, maka seluruh ekspresi juga nilainya true. Tapi kalau salah satu syarat ada yang false karena menggunakan n, maka seluruh syarat dianggap sebagai false, gitu ya. Itu kalau yang n. Saya kira saya tidak perlu jelaskan itu, Anda sudah sangat paham dengan operator logika and dan or. Nah, dari tabel Sudden ini yang memenuhi dua syarat ini, yang umurnya lebih besar sama dengan 18 dan nilainya di atas 3, hanya 2 rekod. Jadi Jones ini umurnya di atas lebih besar sama dengan 18, betul. Kemudian nilainya di atas 3, betul. Jadi true itu ya, maka nilainya true ditampilkan. Kemudian yang Smith rekod kedua ini umurnya lebih besar sama dengan 18, betul. Kemudian nilainya di atas 3, betul. Jadi true ini juga ditampilkan. Tapi yang ketiga tidak, karena umurnya di atas sama dengan 18 true, tapi nilainya di atas 3 false. Karena true false, maka seluruh syarat dianggap false, sehingga rekod yang ketiga tidak ikut dipilih. Jadi ini adalah hasil dari operasi seleksinya. Ya, saya kira paham ya untuk yang operasi seleksi. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah operator project atau operasi proyeksi, disimbolkan dengan P. Operasi proyeksi ini digunakan untuk memilih atribut atau memilih kolom yang akan ditampilkan. Kalau tadi memilih record, sekarang memilih kolom. Nah, simbolnya adalah P, kemudian K adalah nama kolom atau nama atribut yang ingin kita pilih, kemudian R adalah nama tabelnya. Ini notasi operasi seleksinya. Kemudian untuk memahami ini kita coba lihat contoh ini ya. Jadi di sini ada tabel Sudden, ada atribut Sudden ID, name dan seterusnya. Kemudian kalau kita hanya ingin memilih kolom name dari tabel Sudden yang mau ditampilkan, maka kita nuliskan P name Sudden. Jadi dari tabel Sudden ini ada sekian atribut, yang mau ditampilkan hanya name saja, sehingga kita sebutkan P name Sudden. Ini hasil yang ditampilkan. Kemudian kalau kita ingin memilih lebih dari satu atribut, maka masing-masing atribut dipisahkan dengan koma. Jadi dari tabel Sudden yang dipilih atribut name dan umur. Nanti kalau ada lagi, koma lagi. Ini hasilnya. Itu ya. Jadi saya kira gampang juga untuk yang operasi proyeksi. Kemudian biasanya di dalam nuliskan aljabar relasional ini tidak hanya menggunakan operasi proyeksi saja atau tidak hanya menggunakan operasi seleksi saja, tapi biasanya merupakan kombinasi dari operasi seleksi dan operasi proyeksi. Nah, kita sebut sebagai operasi majemuk. Jadi gabungan antara proyeksi dan seleksi. Jadi misalnya seperti ini contohnya. Di sini ada tabel Sudden. Tadi ya, contoh yang tadi ada atribut Sudden ID, name dan seterusnya. Kemudian ada 3 rekod. Misalnya kita ingin dari tabel Sudden hanya ingin menampilkan atribut Sudden ID dan name saja, maka ini adalah operator proyeksinya. Simbolnya menggunakan P. Dari 3 rekod yang dipilih hanya rekod-rekod tertentu yang memenuhi syarat ini. Ini adalah operasi seleksinya. Ini adalah nama relasi atau nama tabelnya. Jadi ini gabungan antara operasi seleksi dan operasi proyeksi. Hasil dari operasi ini, hasilnya adalah tabel Sudden yang hanya menampilkan Sudden ID dan name, karena operasi proyeksinya seperti itu. Dan rekodnya yang ditampilkan hanya 2 rekod sesuai dengan operasi seleksinya. Nah, yang harus kita perhatikan bahwa urutan penulisannya yang kita tuliskan terlebih dahulu adalah operasi seleksinya. Baru di dalamnya ada operasi seleksi. Atau saya ulang lagi ya. Jadi yang kita tuliskan adalah operasi proyeksinya. Kita milih nama-nama atributnya, kemudian di dalamnya ada operasi seleksi. Ini logikanya ini agak loncat ke belakang gitu ya, pada saat kita nanti menuliskan SQL, Structure Query Language, itu kan di SQL itu ada select. Select itu memilih atribut yang mau ditampilkan. Kemudian ada from dan ada where.
Jadi di SQL itu yang pertama kali kita tuliskan atribut-atribut apa saja yang mau dituliskan. Nah, ini logikanya sama. Jadi yang kita tuliskan adalah operasi proyeksinya, atribut-atribut apa yang mau kita tampilkan, baru ini where-nya. Ini adalah operasi seleksinya. Jadi tolong diperhatikan, jangan dibalik. Kemudian selanjutnya kita akan bahas operator yang ketiga, operator Cartesian product atau cross product yang disimbolkan dengan cross. Cross product ini merupakan operasi perkalian dua buah tabel. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi operator Cartesian product atau cross product ini merupakan dasar dari terjadinya relasi antar tabel yang perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, mungkin langsung saja saya untuk memahami apa itu cross product atau Cartesian product. Di sini ada dua buah tabel student dan tabel konsultan. Dua tabel ini kita cross productkan atau kita Cartesian productkan atau kita kalikan. Jadi tabel student cross product dengan tabel konsultan. Ini hasil perkaliannya. Yang perlu diperhatikan, proses cross product atau Cartesian product ini adalah atribut-atribut dari tabel pertama digabung dengan atribut tabel kedua. Jadi atribut tabel pertama student ID sampai dengan nilai ini adalah dari tabel pertama, kemudian digabung dengan atribut-atribut pada tabel kedua. Konsultan ID dan konsultan name ini digabungkan. Jadi tabel hasil Cartesian produknya atributnya digabungkan. Kemudian sekarang rekod-rekodnya kita perhatikan. Di tabel student ada 3 rekod, di tabel konsultan ada 3 rekod, ada 2 rekod. Maka hasil perkalian dari dua tabel itu menghasilkan 3 kali 2 rekod. Jadi menghasilkan 6 rekod. Jadi di sini ada 6 rekod hasil perkaliannya. Nah, 6 rekod itu dihasilkan dari mana? 6 rekod itu dihasilkan dari kombinasi dari rekod-rekod di tabel pertama dengan rekod-rekod di tabel kedua. Jadi kalau di sini student Cartesian product dengan konsultan, maka rekod pertama dari tabel student dikombinasikan dengan rekod pertama dari tabel konsultan. Ini hasilnya rekod pertama. Kemudian rekod yang kedua, rekod pertama dari tabel student dikombinasikan dengan rekod kedua dari tabel konsultan. Ini hasilnya rekod yang kedua. Rekod yang ketiga berarti apa? Ya, rekod kedua dari tabel student dikombinasikan dengan rekod pertama dari tabel konsultan. Rekod yang ketiga, rekod yang keempat, rekod kedua dari tabel student dikombinasikan dengan rekod kedua dari tabel konsultan. Demikian seterusnya. Ya, jadi saya kira Anda harus memahami itu ya. Itu adalah Cartesian product. Kemudian sekarang kita lihat aplikasinya. Di sini ada 2 tabel ya, tabel student dengan tabel konsultan, masing-masing rekodnya seperti itu. Di situ ada penggunaan kode itu ya. Di state itu ada C1 konsultan utama, kemudian C2 adalah asisten konsultan, atau mungkin kalau di tempat kita pembimbing utama, pembimbing 1 dan pembimbing 2 lah ya, misalnya seperti itu. Nah, sekarang ada sebuah query. Siapakah nama konsultan, nama pembimbing dari siswa yang namanya Jones? Kalau kita coba lihat secara kasat mata, katakanlah seperti itu, di dalam tabel ini siapa pembimbingnya Jones? Ya, kita lihat Jones ini student ID-nya 53666 ya. Nah, ini 536. Ini kan dua tabel ini bisa berelasi dengan menggunakan relasi student ID dan stcon. Jadi ini adalah kunci relasinya ya. Ya, sekali lagi perlu kita perhatikan bahwa di dalam SQL dua tabel ini bisa berelasi, nama kuncinya tidak harus sama, tapi datanya harus sama. Jadi student ID ini di tabel student dengan stcon di tabel konsultan, ini bisa berelasi, bisa kita gunakan sebagai kunci relasi ya, penghubung. Jadi kalau kita lihat di sini sekali lagi, Jones itu student ID-nya 53666. Di sini yang 53666 itu ada 2 gitu ya. Ini nama pembimbingnya James, yang ini ya. Kemudian yang kedua nama pembimbingnya adalah
Brown. Jadi kalau misalnya query ini kita jawab, maka siapa pembimbing siswa yang namanya John? Ya, pembimbing satunya adalah James dan pembimbing duanya adalah Brown, kan begitu. Tetapi bagaimana kita nuliskan aljabar relasionalnya supaya bisa menghasilkan informasi seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa pembimbing pertama atau konsultan utama dari George adalah James dan asisten konsultan dari George adalah Brown, gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan operator-operator tadi. Nah, supaya kita bisa menghasilkan informasi yang diinginkan, maka kedua tabel ini kan harus direlasikan tadi ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa Jones student dengan konsultan itu bisa berelasi dengan menggunakan student ID dari tabel student dan ST-con dari tabel konsultan. Nah, maka supaya dua tabel ini bisa berelasi, langkah yang pertama apa yang kita lakukan? Dua tabel ini harus kita cross productkan, harus kita kartesiankan produk atau kita cross productkan. Nah, maka tahap yang pertama adalah dua tabel kita cross productkan. Tabel student ada 2 rekod, tabel konsultan ada 4 rekod, maka hasil perkaliannya ada 8 rekod. Atributnya digabungkan, ya. Nah, kombinasi rekodnya tadi sudah saya jelaskan. Rekod pertama dari tabel student dikombinasikan dengan rekod pertama dari tabel konsultan. Selanjutnya rekod pertama dari tabel student dikombinasikan dengan rekod kedua dari tabel konsultan. Seterusnya seperti itu sehingga terbentuklah 8 rekod seperti ini. Ini tahap pertama ya. Nah, pertanyaannya, apakah 8 rekod ini digunakan semua? Tentunya kan tidak ya. Jadi di sini ada siswa yang namanya John dan siswa yang bukan Jones gitu ya. Nah, yang mau kita gunakan kan siswa yang namanya Jones ya. Sehingga kita lakukan apa? Operasi seleksi. Jadi rekod-rekod yang memenuhi syarat kita pilih, yang tidak memenuhi syarat kita abaikan. Sehingga tahap yang kedua adalah operasi seleksi. Jadi dari tabel tadi kita lakukan operasi seleksi, yang dipilih hanya rekod-rekod yang name-nya sama dengan Jones. Ini dari tabel cross product ya, student cross konsultan. Jadi dari 8 rekod yang dipilih hanya ada 4 rekod yang name-nya sama dengan John gitu ya. Nah, terus kita lihat lagi pada tahap yang kedua, apakah 4 rekod ini semuanya digunakan semua? Nah, jawabannya adalah tidak. Yang digunakan yang student ID dengan ST-con-nya sama, jadi rekod ini digunakan. Rekod yang ini kan tidak, karena tidak nyambung ya, sehingga perlu ada seleksi yang berikutnya. Jadi student ID sama dengan ST-con. Jadi dari 4 rekod ini dipilih lagi yang student ID dan ST-con-nya sama. Jadi dari 4 rekod hanya ada 2 rekod ya, jadi seleksinya ada 2. Nah, untuk menghubungkan dua seleksi ini sebetulnya bisa ditulis dengan kurung buka tutup seperti ini, atau juga bisa menggunakan N di sini. Jadi student ID sama dengan ST-con, N pakai tanda caping tadi. N name sama dengan John, itu juga boleh. Dituliskan dengan cara seperti ini juga bisa. Ya, artinya sama saja. Ya, gitu ya. Jadi dari tabel ini apakah sudah menjawab tadi yang diinginkan? Ternyata belum, maka kita perlu tahap yang ketiga, yang ditampilkan hanya yang konsultan name-nya, yang nama pembimbingnya, sehingga kita perlu operasi proyeksi, betul ya. Jadi tahap ketiga adalah kita tuliskan operasi proyeksinya. Dari tabel tadi yang kita tampilkan hanya konsultan name-nya, ini adalah operasi seleksinya. Sekali lagi ini untuk penulisan operasi seleksi, kalau lebih dari satu ekspresi sebetulnya ini antara student ID dan ST-con ini bisa dihubungkan dengan N gitu ya. Di sini ada simbol caping N. Jadi simbol operasi seleksi student ID sama dengan ST-con, kemudian caping name sama dengan Jones, kemudian dalam kurung student cross konsultan. Itu juga bisa ya. Dituliskan dengan cara seperti ini juga bisa ya. Tapi yang pasti bahwa operasi seleksinya ada 2, yang name-nya sama dengan John dan yang student ID dan ST-con-nya sama. Nah, sehingga ini adalah informasi yang dihasilkan.
Saya kira paham ya. Jadi ini sudah mulai menggabungkan dari beberapa operasi yang tadi di depan sudah kita jelaskan. Ada operasi proyeksi, operasi seleksi, dan Cartesian product. Kemudian kita teruskan dengan operator yang keempat, ya, adalah union. Union ini kalau di pembahasan mengenai himpunan ini adalah menggabungkan dua buah himpunan. Jadi ini ada R union S. Mungkin kalau saya gambarkan dengan diagram Venn, ini adalah himpunan R, ini adalah himpunan S, maka kalau keduanya ini, himpunan ini kita unionkan, maka yang diarsir adalah keduanya. Nah, jadi ini dasar untuk pembahasan ini ya. Di sini ada dua tabel, konsultan 1 dan konsultan 2. Maka dua tabel ini kalau kita unionkan, konsultan 1 union konsultan 2, maka ini adalah tabel hasil unionnya. Jadi berbeda dengan yang tadi Cartesian product. Kalau Cartesian product atributnya kan ditambahkan gitu ya, digabungkan. Tapi kalau ini tidak ya. Kemudian rekod-rekodnya ini ditambahkan, digabungkan. Jadi James, jadi yang nama rekodnya sama ditulis sekali. Ya, jadi rekodnya ini digabungkan. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa dua buah tabel bisa diunionkan dengan syarat dua buah tabel itu memiliki struktur tabel yang sama. Jadi seperti ini ya. Konsultan 1 bisa diunionkan dengan konsultan 2 karena punya struktur yang sama. Kalau strukturnya beda, tidak bisa kita unionkan. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian union ini juga bisa digunakan untuk menggabungkan hasil dari query. Ini contoh yang berikutnya. Di sini ada tabel pinjam dan ada tabel tabungan. Ini kalau saya unionkan pinjam union tabungan, bisa enggak? Enggak bisa karena strukturnya berbeda. Di sini ada bin name, loan number masih sama ini, tapi yang beda kan di sininya. Ada man, ini ada balance. Jadi karena strukturnya berbeda, maka tabel pinjam tidak bisa diunionkan dengan tabel tabungan. Tapi hasil query-nya bisa diunionkan. Misalnya contohnya seperti ini. Dari dua tabel ini akan ditampilkan semua nasabah yang memiliki tabungan. Yang memiliki tabungan itu berarti Hari dan Agus. Memiliki pinjaman ini Joni dan Hari. Yang memiliki keduanya, memiliki tabungan, ya memiliki pinjam. Siapa namanya? Hari. Jadi di sini mau ditampilkan customer name yang punya tabungan, yang punya pinjaman, dan yang punya kedua-duanya. Nah, maka yang kita lakukan bukan pinjam union tabungan atau tabungan union pinjam, bukan, tapi kita tuliskan query-nya dulu. Ya, kita tuliskan aljabar relasionalnya. Yang mau kita gabungkan adalah hasil dari aljabar relasional. Yang pertama adalah P C name customer name. Jadi ini adalah operator proyeksi gitu ya. Kita memilih konsultan customer name dari tabel tabungan. Hasilnya apa? Ya hanya Hari dan Agus. Digabungkan dengan hasil dari aljabar relasional ini. Aljabar relasional ini hasilnya apa? Joni dan Hari. Sehingga kalau diunionkan hasilnya akan seperti ini. Jadi sekali lagi yang diunionkan bukan tabelnya tetapi hasil query-nya. Ini bisa, ini boleh ya, itu union. Kemudian sekali lagi set different, ini yang terakhir ya. Set different ini biasanya dituliskan dengan simbol minus strip itu kalau di SQL. Digunakan untuk mengurangkan gitu ya antar himpunan. Jadi di sini ada notasi himpunan R dikurangi dengan S untuk menggambarkan anggota himpunan apa saja yang dihasilkan. Saya gambarkan dengan notasi diagram Venn seperti ini ya. Ini R minus S. Jadi anggota himpunan R yang bukan anggota himpunan S. Ya, jadi yang dihasilkan adalah ini ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Di sini ada dua tabel konsultan 1 dan konsultan 2. Kemudian ada query siapakah nama asisten konsultan. Asisten konsultan itu konsultan 2
yang tidak merangkap sebagai konsultan utama. Jadi nama-nama yang di konsultan 2 tetapi tidak ada di konsultan 1. James itu ada, berarti bukan ya. Brown itu tidak ada, berarti Brown. Muller di sini ada, di konsultan 1 juga ada, berarti bukan. Murphy juga iya. Jadi mestinya kalau pertanyaan ini disampaikan atau query ini disampaikan, hasilnya adalah apa? Brown dan Murphy. Jadi nama konsultan 2 tetapi tidak ada di sini di konsultan 1. Maka bagaimana cara nuliskan operasinya? Konsultan 1 minus konsultan 2 atau konsultan 2 minus konsultan 1. Yang betul konsultan 2 minus konsultan 1. Jadi anggota himpunan konsultan 2 tetapi tidak ada di konsultan 1. Hasilnya adalah Brown dan Murphy. Gitu ya. Ini mestinya yang diarsir tadi yang sini ya, maaf ya, yang diarsir yang sini ya tadi. Yang R-nya tadi ya. Ya, kemudian ini sama seperti yang tadi union gitu ya, bahwa dua tabel bisa di set different-kan dengan syarat dua tabel itu harus punya struktur tabel yang sama gitu ya. Nah, kalau misalnya dua tabel punya struktur yang berbeda, maka operasi set different-nya kita gunakan pada query. Jadi hasil query-nya yang kita set different-kan. Seperti contoh ini misalnya. Ada tabel pinjam, ada tabel tabungan. Ya. Nah, yang diinginkan menampilkan nasabah yang memiliki tabungan tapi tidak memiliki pinjaman. Memiliki tabungan tapi nggak memiliki pinjaman. Siapa? Hari ini memiliki tabungan juga pinjam. Agus ini memiliki tabungan tapi nggak pinjam. Maka yang diharapkan adalah Agus yang keluar. Nah, cara nuliskan query-nya bagaimana? Nah, kita menggunakan aljabar relasi ya, P customer name tabungan. Jadi ini nanti hasilnya akan customer name Hari dan Agus. Kemudian minus P customer name pinjam Joni dan Hari. Nah, yang tidak ada yang ada di tabungan tetapi tidak ada di pinjam. Hasilnya adalah Agus ya. Jadi ini pembahasan kita mengenai 5 operator dasar tadi di aljabar relasional. Mudah-mudahan Anda bisa paham gitu ya. Selanjutnya kita akan coba untuk latihan berkaitan dengan materi yang tadi saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan melalui grup atau melalui Kulino. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.